Setelah beberapa bulan menerapkan pembelajaran jarak jauh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memperkenalkan kurikulum darurat yang dapat digunakan oleh berbagai jenjang pendidikan. Kurikulum darurat yang telah disahkan dengan keputusan Menteri pada 4 Agustus lalu adalah penyederhanaan dari kurikulum nasional. Bahwa satuan pendidikan tidak wajib mengikuti kurikulum darurat ini. Mereka boleh, kalau masih merasa nyaman menggunakan kurikulum nasional 2013, silahkan. Mendikbud menambahkan, kurikulum darurat akan mengurangi target kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran yang berlaku hingga akhir tahun ajaran. Terkait dengan kurikulum darurat, Mendikbud beberapa waktu yang lalu juga telah menyampaikan ilustrasi mengenai persentase pengurangan kompetensi yang dimaksud dalam kurikulum ini. Kita melihat misalnya ke jenjang sekolah dasar. Untuk kelas 1, kalau kita melihat ilustrasi yang diberikan, ini pada mata pelajaran Bahasa Indonesia akan ada 45% kompetensi dasar yang dikurangi. Sementara untuk mata pelajaran Matematika untuk kelas 1 SD hanya ada 22% kompetensi dasar yang dikurangi. Selain kurikulum darurat, sekolah dapat memilih menggunakan kurikulum nasional 2013 yang sudah ada, ataupun kurikulum yang disederhanakan secara mandiri oleh sekolah masing-masing. Kita pakai yang sederhana, sudah ya sederhana. Jadi artinya memang kesederhanaannya supaya walaupun sederhana tapi bobot pembelajarannya cukup dikuatkan gitu, supaya tidak anak-anak tidak lemas terus gitu. Karena kadang-kadang ada juga ya namanya kita menginginkan supaya layanan yang diberikan kepada sekolah kepada anak-anak dan orang tua terpenuhi. Tetapi belum semua sekolah mendapatkan sosialisasi mengenai opsi kurikulum ini. Untuk sosialisasi kurikulum darurat itu belum nyampe, belum disosialisasikan oleh pengawas. Sehingga kami menggunakan kurikulum nasional yang 2013, di mana di dalam pelaksanaan KBM-nya itu guru-guru kami menggunakan berbagai macam metode. Akan tetapi, pengamat dan praktisi pendidikan Indra Karismiaji justru menilai kurikulum darurat tidak akan berjalan efektif dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Boleh dibilang terapi yang keliru, artinya memberikan obat yang keliru. Yang problem itu bukan kurikulum kita dalam PJJ ini, tetapi memang SDM kita yang tidak memahami bagaimana pedagogi digital itu. Yang harus disiapkan sebetulnya adalah bagaimana ujung tombak kita, yaitu para pendidik, para guru, memahami pedagogi digital itu seperti apa sih, menjalankan PJJ yang efektif dan efisien itu seperti apa. Saat ini pemerintah juga masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan transisi penyesuaian ke pembelajaran tatap muka bagi zona yang telah dianggap aman. Nabila Putri, Denny Irfan, Jakarta.